Jadi baik, hari ini kita bertemu kembali untuk melanjutkan pelajaran PIJAS. Hari ini kita masuk di materi yang baru. Tadi 3.4 tentang senam lantai. Karena itu Bapak harap semua ini siap untuk ikut senam lantai. Siap kok? Siap. Kira-kira siapa yang sakit? Yang ada di ruangan ini siapa yang sakit sekarang? Semua siap? Berarti tidak ada yang tidak bisa lakukan gerakan senam lantai sebentar. Ya. Kalau begitu Bapak cek kehadiran, tetapi sebelumnya itu kita persiapkan diri baik jasmani maupun rohani sebelum kita memulai belajar. Karena itu mengawali rangkaian kegiatan belajar kita hari ini, Bapak mohon, Bapak minta kesediaan dari Andro. Andro pimpin doa. Iya, Pak. Semua, sebelum kita mulai pembelajaran kita, mari kita berdoa dan semangat. Kan saya berdoa menurut jalan reaction saya itu Kristen. Mari kita berdoa. Tuhan, kami terima kasih kepadamu karena Engkau telah mengirimkan kami dari rumah kami hingga ke sekolah dalam seluruh kelas. Siap dan selalu. Latih. Oke, purifikan latih lagi. Lain dan purifikan. Ada yang izin tidak? Tidak. Satu siapa? Ya ada. Ikut kegiatan menari toh? Oke, ya ada izin. Oke, ya ada Durakal izin. Ada satu lagi siapa? Anskerius. Anskerius kemana? Mana tiba? Oh, tadi katanya ada di rumah. Anskerius apa ya? Kita akan nyanyikan satu lagu kebangsaan. Lagu kebangsaan itu lagu Indonesia Raya. Semua tahu itu lagu Indonesia Raya kok? Oke, lagu Indonesia Raya. Sekarang Bapak mohon semua berdiri untuk kita nyanyikan lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. 3, 4. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri. Baik, hari ini kita akan belajar tentang senam lantai. Ada yang tahu bahwa jenis-jenis senam lantai itu apa saja? Ada sikap lilin. Satu-satu kok. Sebut satu saja baik. Satu sikap lilin. Yang lain? Tera. Back roll. Atau roll atau berguling ke belakang. Johan. Roll depan. Baik. Jadi sebenarnya ada dua jenis. Jadi ada satu jenis yang menggunakan alat dan satunya lagi tidak menggunakan alat. Jadi yang tidak menggunakan alat itu ya salah satunya tadi sudah disampaikan roll depan atau forward roll dan back roll, kemudian ada sikap lilin. Jadi pada dasarnya senam lantai ini orang kenal dengan istilah floor exercise. Kalau bahasa Inggrisnya begitu, floor itu lantai. Exercise senam lantai. Jadi hari ini kita akan belajar tentang senam lantai. Kira-kira apa kegunaan dari senam lantai? Gunanya apa? Misalnya kita bahas khusus hari ini tentang roll depan dan roll belakang. Kira-kira dari kegunaan apa ini roll depan dan roll belakang dalam aktivitas kita sehari-hari? Apa saja kira-kira? Sabar, omong ulang tentang apa yang tadi disampaikan tuh. Manfaat dari atau ya kegunaan dari kita mempelajari senam lantai atau roll depan, roll belakang tadi. Mengulang. Ya. Melatih
Keseimbangan tubuh. Baik. Jadi yang akan kita bahas hari ini tentang senam lantai, khusus materi tentang roll depan dan roll belakang. Ya. Oke, jadi sebelum kita memulai ini proses belajar, tentu secara fisik dan mental harus siap. Fisik dan mental itu harus siap. Karena itu kita akan lakukan latihan untuk melatih kita punya mental, melatih kita punya konsentrasi dengan satu permainan icebreaker. Icebreaker ini kita akan lakukan permainan tentang tepuk kata. Jadi tepuk kata di sini nanti kita lihat. Ya, prosedur ada di situ. Bisa baca atau tidak? Bisa. Bisa baca dia prosedur atau tidak? Ya. Prosedur itu sama dengan aturan. Ya. Jadi kalau misalnya Bapak sebut kata kerja yang di situ bilang makan, ada tercetak tembakan di situ. Makan, maka peserta didik melakukan tepukan 3 kali. Bisa. Kemudian kalau Bapak sebut satu kata benda bilang buku, maka peserta didik itu menjawab dengan tepukan 2 kali. Sudah? Bisa. Kemudian Bapak sebut bilang kata keterangan. Ada siang, ada malam. Yang di situ Bapak cetak malam, Bapak sebut kalimat malam, maka anak-anak jawab dengan tepukan 1 kali. Kemudian kalau Bapak sebut kata sifat jujur, maka serentak kita akan jawab pasti. Ya, serentak kita akan jawab pasti. Kita mulai ya. Uji coba. Kami jujur itu pasti, dan jujur itu pasti. Angkat jempol begitu. Jujur pasti. Ya, begitu. Bisa ya? Bisa. Kita mulai. Buku. Makan. Malam. Makan. Malam. Siapa yang dobel? Jujur. Dalam satu kegiatan, apalagi proses belajar seperti ini, konsentrasi sangat diperlukan. Kita lanjut. Ya, apa itu roll depan? Jadi tadi sudah dijelaskan sedikit. Roll depan itu adalah gerakan yang melibatkan, siapa yang bisa baca? Coba. Nanti wanita baca yang roll belakang punya aku. Silakan. Roll depan adalah gerakan melibatkan putaran tubuh ke depan secara Continue. Secara kontinu ya. secara kontinu. Ya. Cepat dan kontinu. Oke. Berikut roll belakang. Saya Bang. Ya. Apa itu roll belakang? Roll belakang adalah gerakan yang melibatkan putaran tubuh. Ya. Gerakan yang melibatkan putaran tubuh dilakukan ke arah belakang sebenarnya. Oke. Kemudian kita lanjut ke rangkaian gerak roll depan. Nah, rangkaian gerakan roll depan. Di situ dikatakan ada 3 gerakan roll depan. Ada gerakan awalan, kemudian ada gerakan putaran dan gerakan akhiran. Nah, dia punya gerakan awal itu ada 2. Jadi untuk melakukan roll depan dan roll belakang ini ada 2 jenis. Bisa menggunakan berdiri tegak, tetapi bisa juga dengan cara duduk jongkok. Duduk jongkok. Bisa berdiri tegak, tetapi bisa juga duduk jongkok. Itu dia punya gerakan awal. Kemudian berikut gerakan memutar. Nah, ini gerakan memutar. Itu yang pertama tekuk lutut. Di situ dia bilang kalau bungkukan badan berarti dengan sendirinya kita lutut harus tekuk. Kalau posisinya berdiri, tekuk lutut, kemudian kedua telapak tangan itu harus diletakkan di samping badan atau kaki, telapak kaki. Usahakan supaya
dia selebar bahu, jangan juga terlalu lebar. Ya. Kemudian setelah itu kita harus kepala atau leher ini, kepala ini kita tundukkan sampai dagu itu benar-benar menyentuh dada. Jadi saat melakukan persiapan melakukan roll depan itu kepala tidak angkat menengadah ke atas, tidak. Kenapa memang? Karena seandainya kepala itu kita tidak tundukkan, kemungkinan besar akan terjadi yang namanya cedera. Cedera itu bisa terjadi kalau kita tidak melakukan gerakan roll ini dengan betul. Ya, seperti tadi Wani bikin itu salah satu dari rangkaian gerakan. Karena dia menggunakan gerakan berdiri toh, menggunakan gerakan berdiri. Kemudian ada kontrol dan pendaratan. Seharusnya sampai pendaratan. Nah, sekarang kita akan lakukan sama juga dengan gerakan roll belakang. Rangkaian gerakan roll belakang juga sama. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah apa yang mengakibatkan sehingga setiap kali seseorang melakukan roll depan jatuhnya ke samping, bukan ke depan. Ini yang menjadi masalah dan akan kita bahas di dalam kelompok diskusi. Karena itu kita coba lihat dulu kira-kira seperti apa maksudnya daripada roll depan dan roll belakang tadi. Terus seperti apa yang tadi Bapak bilang kesalahan dalam melakukan gerakan, bukan ke depan tapi jatuhnya ke samping. Kita akan lihat beberapa peragaan yang nanti ditunjukkan oleh kamu teman-teman sekalian. Keterwakilan, ada 2 orang yang melakukan menjadi keterwakilan untuk kita semua dalam kesempatan hari ini. Bisa ya? Ya, semua bangun berdiri dulu. Berdiri, usahakan perhatiannya ada di matras. Sebelum mereka melakukan gerakan itu, Bapak akan berikan contoh. Jadi Bapak harus kasih contoh dulu. Setelah itu, baru kita akan melakukan gerakan. Ingat, pemanasan itu adalah salah satu faktor yang sangat menentukan. Penting sekali. Jadi jangan belum melakukan pemanasan, itu peregangan dan lain sebagainya, langsung datang menghadap matras, roll. Fatal, akibatnya fatal. Bisa saja terjadi cedera di tulang leher atau tulang punggung dan lain sebagainya. Ya. Jadi harus melengkung sehingga sebelum kita melakukan gerakan itu roll depan harus pemanasan yang baik. Pemanasan sebaik-baik. Karena tadi Bapak sudah melakukan pemanasan, maka Bapak akan memberikan contoh gerakan roll depan dan juga roll belakang. Bapak harap kalian perhatikan supaya nanti saat melakukannya tidak salah-salah. Setiap kali mau melakukan gerakan roll depan harus ada di atas matras. Matras ini adalah alat sarana. Jadi kita rollnya di atas matras. Kemudian pandangan ada ditujukan kepada sasaran atau arah kita melakukan roll. Kalau kita melakukan roll ke depan, maka pandangan harus ada di sana. Setelah itu, bentuk tangan di arahkan ke depan ini adalah bentuk untuk menjaga keseimbangan. Bisa juga ke depan, bisa juga ke samping.
lakukan roll depan. Ya. Roll, jangan gitu. Ya, roll biasa saja. Roll depan. Depan gitu. Ya. Ya, harus coba supaya coba. Oke, coba belakang. Kalian belakang. Duduk jinjit. Ya. Coba. Oke. Ya. Oke, baik. Kita kasih tepuk tangan dulu. Yang lain perhatikan, supaya sebentar kalau ditunjuk untuk melakukan gerakan bisa juga. Ya. Mas. Ini gerakan yang salah. Oke, jadi sekarang dari kesalahan yang dilakukan oleh Rahel ini menjadi masalah untuk kita bahas. Kira-kira kenapa sehingga Rahel melakukan kesalahan seperti ini? Sekarang silakan duduk semua di dalam kelompok masing-masing. Oke. Bapak akan bagikan ini. Tembakan tembakan LKPD dan juga format-format lain silakan diperhatikan. Kemudian catat di kertas masing-masing. Coba kelompok 1. Kelompok 1. Coba urutan gerakan tahapan yang pertama. Tahapan pertama itu gerakan apa? Sikap awal dan persiapan. Berdiri tegak dengan kaki rapat dan tangan. Sikap awal dan persiapan. 1. Berdiri tegak dengan kaki rapat dan tangan di samping tubuh. 2. Pastikan pandangan fokus ke depan. Oke, baik. Yang lain sama? Kelompok lain? Sama. Oke, baik. Sepakat dengan itu pernyataan? Sepakat. Oke, sepakat. Berikut tahapan yang kedua apa? Tahapan apa itu? Kelompok 2. Tahapan kedua itu tahapan apa?
Ya. Gerakan memutar tubuh. Ya, gerakan memutar tubuh. Baik. Coba sebutkan urutan gerakan memutar tubuh. Bungkukkan lutut sedikit untuk memberikan dorongan awal. Letakkan tangan di lantai dekat kaki sejajar dengan bahu. Berat tubuh harus didorong ke depan dan ke arah tangan yang bersentuhan dengan lantai. Tekukan tubuh ke depan melewati tangan dan buat gerakan melingkar yang secepat dengan bantuan bahu. Oke. Baik. Kelompok lain sama kok? Oke. Tahapan yang ketiga itu tahapan apa? Kelompok 3. Saya apa? Ya. Wandi. Kelompok 3. Tahapan yang ketiga adalah kontrol dan pergerakan yang aman. Oke. Urutan gerakannya seperti apa tuh? Kontrol dan pendaratan yang aman tuh. Urutan gerakan yang pertama, selama gerakan putaran, pastikan kepalan tangan dan lengan tetap menjaga kontak dengan lantai. Oke. Yang kedua, setelah gerakan memutar, tubuh akan meluncur ke atas. Saat tubuh mencapai titik tertinggi, letakkan kaki kembali di lantai dengan lembut. Yang ketiga, pendaratan dilakukan dengan mengayunkan kaki ke belakang dan menopang tubuh dengan tangan yang masih menyentuh lantai. Oke. Terima kasih. Baik. Silakan duduk. Yang lain sama toh? Ya. Sekarang teknik roll belakang. B. Teknik dasar roll belakang. Itu ada berapa? 3. 3 juga. Kalau begitu kelompok 4. Tahapan yang pertama untuk melakukan roll belakang itu tahapan pertama apa? Sikap awal dan persiapan. Sikap awal dan persiapan. Dia punya urutan gerakannya bagaimana? Yang pertama, berdiri tegak dengan kaki rapat dan tangan di samping tubuh. Yang kedua, pandangan tetap fokus ke depan. Oke, baik. Tahapan gerakan yang kedua, kelompok 2. Dari roll belakang itu, tahapan gerakan yang kedua, itu apa? Gerakan memutar tubuh ke belakang, Pak. Gerakan memutar tubuh ke belakang. Ya, coba baca urutan gerakannya. Yang pertama, bungkukkan lutut sedikit untuk memberikan dorongan awal. Yang kedua, Bukan itu, ya. letakkan tangan di lantai di belakang tubuh sejajar dengan bahu. Yang Oke. ketiga, dorong tubuh ke belakang dan ke arah tangan yang bersentuhan dengan lantai. Yang keempat, tikuk tubuh ke belakang melewati tangan dan buat gerakan melingkar yang cepat dengan bantuan bahu. Oke, baik. Itu tahapan gerakan yang kedua. Tahapan gerakan yang ketiga, kelompok 1. Saya Pak. Kelompok 1. Kontrol dan pendaratan yang aman. Kontrol dan pendaratan yang aman. Yang pertama, selama gerakan putaran, pastikan kepala, tangan, dan lengan tetap menjaga kontrol dengan lantai. Yang kedua, setelah gerakan memutar, tubuh akan meluncur ke atas. Saat tubuh mencapai titik tertinggi, letakkan kembali kaki di lantai dengan lembut. Oke. Yang ketiga, pendaratan dilakukan dengan mengayunkan kaki ke depan dan menopangkan tubuh dengan tangan yang masih menyentuh lantai. Oke. Baik, terima kasih. Ya. Berarti kerja kelompok semua selesai. Terima kasih untuk partisipasi kalian. Kalian sudah menjawab dengan baik. Kita kasih aplaus atau kasih semangat. Ya, jadi bagian terpenting dari roll depan dan roll belakang ini adalah kontrol gerakan ya. Kontrol gerakan. Bagi orang yang baru pertama melakukan roll, sebentar kamu akan coba di sini. Bagi orang yang baru pertama melakukan ini gerakan roll, baik depan maupun belakang, pada akhirnya dia akan merasa sempoyongan, terhuyung seperti orang mabuk. Ya.
hilang keseimbangan. Nah, disitulah tujuan tangan tadi yang kita mau rentangkan ataupun kita mau julurkan ke depan. Itu tujuan untuk jaga kita pun keseimbangan. Jadi bukan sekedar gaya saja. Tidak perlu sorong tangan dibaik, tidak. Kalau tidak dia sorongkan tangan ke depan, dia luruskan tangan ke depan, maka ada kemungkinan dia bisa jatuh. Ada kemungkinan dia bisa jatuh. Begitu. Karena dia akan terbuih, dia sempoyongan itu. Sempoyongan. Oke, jadi demikian kita punya hasil kerja diskusi. Kita akan masuk di bagian terakhir adalah evaluasi. Dari seluruh rangkaian kegiatan yang kita sudah buat, kita akan evaluasi. Jadi ada 5 nomor soal yang Bapak sudah siapkan untuk kita selesaikan bersama. Dikerjakan dalam bentuk kelompok juga. 5 nomor saja. Bisa? Ya. 5 nomor. Silakan. Formatnya Bapak sudah bagi. Cukup kerjaan nomor 1 sampai nomor 5 dalam bentuk kelompok. Ya. Kerjaan nomor 1 sampai dengan nomor 5. Nanti kita kumpulkan tugas ini untuk tugas kelompok juga. Ya. Silakan yang ada 3 lembar itu dikerjakan. Nah, waktu kita 5 menit saja. Karena semua pertanyaan adalah gerakan yang sudah kita lihat, sudah kita buat, dan sudah kita diskusikan tadi. kesimpulan dari seluruh rangkaian gerakan senam yang sudah kita lakukan tadi. Jadi urutan gerakan itu, apakah ini senam merupakan satu gerakan yang penting untuk kita pelajari? Penting. Seberapa penting ini senam untuk kita aktivitas sehari-hari? Misalnya, ketika kita jalan,
Penting sekali karena misalnya kita jalan atau kita lari. Kalau jalan kemungkinan kecil untuk kita jatuh kurang. Tetapi kalau lari, saat kita lari walaupun hanya jogging, bukan lari cepat, walaupun hanya jogging, kemudian kita terangkut pada sebuah batu atau kayu. Tidak mungkin kita biarkan kita punya muka ini langsung turun hantam di tanah atau aspal, toh? Pasti kita akan melakukan satu gerakan yang namanya gerakan roll atau gerakan beroda, bisa roll depan. Sehingga kita tidak biarkan kita muka, kita punya kepala ini terbentur dengan benda tajam, benda keras, misalnya batu, tanah. Itu tujuan kita mempraktekkan gerakan senam lantai ini, khusus roll belakang dan roll depan. Jadi manfaatnya banyak. Juga kita melatih kita punya tingkat kelenturan tubuh. Lentur, masih lentur atau tidak? Kelenturan tubuh. Jadi untuk melakukan gerakan roll depan dan roll belakang yang baik itu harus memiliki tingkat kelenturan tubuh yang bagus juga. Tidak mungkin kalau orang yang tidak ada kelenturan dia bisa lakukan roll begitu. Tidak bisa. Karena itu keterampilan ini senam ini harus dilakukan dan dia punya manfaat banyak. Tetapi ingat, faktor yang paling penting untuk menunjang kegiatan senam itu adalah pemanasan. Itu lebih penting. Jadi tanpa pemanasan yang baik, maka gerakan roll itu juga tidak akan sempurna. Kita harus melakukan pemanasan, peregangan, statis, dinamis. Setelah itu baru kita lakukan gerakan senam. Sebelum mengakhiri kita punya kegiatan, tadi kita sudah awali dengan doa, maka kita akan akhiri juga dengan doa. Ibu guru dan teman-teman, sebelum kita menghadiri pelajaran untuk kali ini, mari kita berdoa. Saya berdoa menurut agama saya, itu agama Islam. Berdoa Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Berdoa selesai. Terima kasih. Kurniati, silakan kembali ke tempat. Kita punya proses sudah bisa berakhir hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Selamat pagi.